biasa dipanggil Pak Priyono. Transmisi 1521 itu kalau kami mengistilahkan persenan kebu. Mending mogok karena kerusakan mesin daripada berhenti karena nabrak. Ayo siapa yang mau jalan? Jogja. Mengelola perusahaan itu juga nggak seperti yang mungkin masyarakat bayangkan. Oke, jadi di depan saya ini ada salah satu unit mustika. Ini plat AA1125AH. Ini platnya plat hitam, teman-teman. Nah, Dikasih masih. Iya masih. Mau tanya apa masih? jadi Tak jawab yang saya bisa. jadi sebelumnya saya Raka, Pak. Nah, Mas Raka. iya, lah ini Itu kakak. betul, anak pertama. Oh. Roko. Nah, jadi saya datang ke sini itu mau lihat-lihat garasi bis sumber Mereview waras. masih mereview. Nah, mau mereview. Lah ini kebetulan kok saya juga istilahnya masih awam di sini, tidak terlalu tahu banyak. Lah ini Belum kebetulan pernah kesini ya mas? belum. Ini baru pertama kali ini, Pak. Nah, kebetulan ketemu jenengan. Lah niki pertama kalau pengen ngertos jenengan asmane sinten, Pak? Saya biasa dipanggil Pak Priyono mas. Kalau orang teman-teman yang pernah kesini tahu. Saya di sini sejak 90 tahun 96. Jenengan di sini dari tahun 96 berarti, Pak? Iya. Lama sekali loh mas. Udah lama sekali. Saya belum lahir, jenengan udah di sini. Kelahiran tahun berapa? Saya tahun 99, Pak. Saya 96 sudah kerja di sini masih. Ya, jadi belum pernah ke sini ya Mas Raka. Nama channelnya apa? Namanya Raka Sans, Pak. Raka Sans. Ya. Oke. Mau mereview apa? Mau tanya apa yang bisa saya bantu? Nah, jadi waktu itu kan saya di Facebook di grupnya Sumber Waras itu. Oh. Nah, ini ada unit yang lagi dipotong-potong itu, Pak. Oh iya, Galaxy Coach. Ya itu. Lah itu saya penasaran, Pak. Makanya saya datang ke sini dan kebetulan kok ketemu kalian jenengan. Lah itu, iya. Pak. Minta arahannya. Bukan arahan, bagi cerita. Oh, berbagi cerita nggih, Pak. Ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman masih. Ya, masih. Iya masih, tak jawab masih. Meh tanya ini kenapa kok bodinya kelihatan paling lama? Ini memang paling lama. Ini Mercy OF1113 generasi ketiga tahun 93. Pak, sebenarnya almarhum Mbah Mugiartono, jadi ayahanda dari Bapak Soeharno, pemilik PO Sumber Waras yang sekarang itu, pertama kali memiliki armada yang khusus pariwisata, termasuk salah satunya ini. Ini dulu nomornya AB 2883 AE. Ini mesinnya masih anu mas. Kalau nggak percaya sini Nah, tak lihat. kita buka ya. Tuh. Tuh. Iya ini ya. Mercy. Helmnya masih gini. Ini nomor mesinnya 386. Ini masih generasi lama. OM366A mas. OM366A. OM366A nomor mesinnya. Ini sudah, kalau orang bilang Oka Prima. Angka prima ya. Ini tinggal satu-satunya bus yang masih utuh yang dimiliki awal pertama kali unit pariwisata ya ini. Ini unit nama wisata ini, Pak. Iya mas. Wah. Sekarang masih bisa jalan, Pak? Masih mas. Ayo siapa yang mau jalan? Jogja. Ini pakai untuk kedaruratan. Jadi kedaruratan itu kalau misal ada bus yang trouble di jalan, biasanya dibawa pulang, ditarik pakai ini, dari pakai ini. Makanya masih disisakan ini. Itu masih. Jadi ini saya sedang berada di tempat pemotongan bis ini, teman-teman.
Kali ini saya ditemani dengan Pak Prio. Dikasih info Mas, dikasih info. Tagline-nya dikasih info masih dikasih info. Jengking buah. Jengking buah 1 2 3. Nah, itu TikToknya Pak Kim Jenkins. Nah, yang itu yang dikasih info itu. Oh. Wah. Nah ini kasih. Nah ini kita mau lihat yang body Galaxy Coach dari Restu Ibu. Nah ini mergo kahanan Pak ya. Tulisannya tinggal ini masih kasihan masih. Asalnya begini loh, masih sebentar masih. Oh. Ini udah dipotong-potong. Nah ini Galaxy Coach masih, Galaxy Coach-nya sudah nah dipotong-potong. ini tampilan kaul depannya ini. Ini ada tulisannya Galaxy Coach. Nah, Mustika Galaxy Coach sudah 15 dipotong. Plat 1597 DA. Oh, plat nomornya sudah disimpan. Nah, ini penampakannya depannya udah tinggal seperti ini. Ini rencananya mau diapakan, Pak Ini Pri? body masih, ganti body masih. Bakal direbody, ganti body. Ada unit yang Wah. sudah kemakan usia tapi bodinya morot lagi masih. Oh, jadi ada unit yang mesinnya udah kemakan usia tapi bodinya morot jadi dan masih muda Pak ya bodinya ya. Iya. Nah, ini mau diganti body ini. Nah, ini makanya dipotong-potong ini. Potong. Bodinya cuma bodinya masih. Cuman bodinya yang dipotong, tapi sasis dan mesinnya enggak. Masih jalan unitnya. Wah. Nah, ini ada lampu depan juga ini. Wah. Kalau ini mesin apa ini, Pak? Yang ini. Ini masnya mesin apa? Ya, Mercedes semua. Sama kayak yang 1605 tadi. Oh, sama. Intercooler. Oh, ini intercooler. Oh. Jadi yang di sini itu adalah Mercedes-Benz intercooler ya. 1521. Nah, Itu bagi yang belum tahu atau yang pengen tahu, itu radiator pendingin udara, intercoolernya itu di depan radiator air, pendingin air. Nah, kenapa diberi tambahan pendingin udara? Dimaksudnya kan udara kalau dingin itu seperti mengecil, jadi volumenya dimampatkan, udaranya dimampatkan, lebih mampat dengan kondisi dingin. Nanti setelah panas dia akan pemuaiannya akan lebih besar, jadi volumenya diperbesar setelah memuai. Nah, ini dari sini yang petugas yang punya petugasnya loh. Ini komponennya di ini turbo. Yang belum tahu, selama ini kan banyak yang bilang oh turbo, padahal banyak teman-teman penggemar otomotif itu yang terutama yang anak-anak muda belum pernah melihat turbo. Ini komponen turbonya di sini. Ini dari saringan udara dihisap. Nah, dihisap ke sini, kemudian udaranya masuk, didorong ke intercooler sana. Nah, dari komponen pendingin udara intercooler itu dikeluarkan masuk ke sini, dapur pacu di sini, di bagian ruangan piston. Nah, setelah itu baru dikasih bahan bakar ya, meledak, terbakar sehingga mengakibatkan mesin itu hidup. Nah, yang menggerakkan ini di bagian eksosnya sini, gas buangnya itu. Jadi kumpar kincir yang di sini, baling-baling yang di sini tersambung satu as dengan yang di bagian gas buangnya. Jadi yang menggerakkan baling-baling ini adalah
karena ada dorongan dari gas buang. Nah, gas buang memutar ke baling-baling yang di sini sehingga baling-baling bagian hisap itu bekerja. Nah ini kalau yang ini apa ini Pak? Ini transmisi Mas. Transmisi. Transmisi 1521 itu kalau kami mengistilahkan persenalan kebo karena berat. Persenalan kebo. Oh, beratnya minta ampun Mas. Ini kalau nggak punya dongkrak hidrolis atau kalau kami mengistilahkan dongkrak boyo atau mungkin nggak punya takel itu ya, derek katrol itu, ini kalau diangkat idealnya 8 orang Mas. Jadi ini dikasih tambang, nah itu diangkat 8 orang di 4 titik, itu enak ngangkatnya. Kalau 4 orang terlalu berat. Memang ini perjalanannya sangat, transmisi ini paling tipe 1521 paling berat Mas yang kami miliki. Jadi kalau di PO lain mungkin ada unit tipe keluaran Mercedes terbaru, saya belum tahu beberapa, tapi yang paling berat terkenal paling luar biasa berat ya itu. Beda dengan yang OF atau OH itu beda. Kalau ini sama-sama OH 1521 yang paling berat, masih berat. Teman saya pernah retak kaki, mekanik di sini pernah retak tulang kaki karena ini, bukan kejatuhan sih. Jadi posisinya waktu itu transmisi ini sudah di bawah. Nah, tapi penyangganya itu kurang kuat. Nah, dia akhirnya guling gini kena kaki sampai retak. Berat sekali. Persenalan kebo Pak ya. Persenalan kebo Mas. Kebun jirum. Persenalan kebo. Tenaga melimpah setir tampah Mas. Tenaganya melimpah, setirnya tanpa intercooler. Dan masih dipotong ini ya yang Galaxy Coach. Ini bedanya sama yang intercooler tuh. Kalau yang ini yang OH 15.8, ini OF. Seri OF. Ini kan kecil Mas, diangkat 2 orang aja kuat itu. Bedanya jauh, yang tadi 8 orang ini cuma 2 orang udah cukup. Kalau orangnya memang tenaganya termasuk tipe orang yang perkasa, kuat, punya tenaga yang kuat Mas. 1 orang di bawah mekanik, terus yang 2 orang nih ngangkat sini. Kuat. Kalau yang itu nggak kuat. Itu bedanya di situ kurang lebih. Mantap. Sekarang yang mereview tentang persenalan transmisi itu jarang ya. Pak sini, oh ini bodinya ini begini, dari sana mau taruh seri ini. Nah, padahal penting juga kan. Jadi emang ada pentingnya juga ya, saling ini ya, mengedukasi soal transmisi dan juga mesin-mesin, komponen-komponen yang ada di dalam bis ya. Karena kan kalau bodi itu kan ibaratnya lahiriahnya orang-orang bisa lihat bodi seperti apa, cuman kalau mesin sasis gimana tuh ibaratnya batiniahnya ya nggak tahu ada apa-apa saja. Ini unit ini terakhir, ini Pustika AA14 73 AA, tapi dulunya ini sumber waras AB 2988 BI. Jadi PO almarhum Mbah Mugi Hartono atau keluarga Bapak Suwarno, pemilik PO Suwarno itu yang kemudian mengakuisisi PO sumber waras tahun 84 itu awal mula memiliki armada yang pariwisata, ini termasuk salah satunya. OF 1113 generasi ketiga. Model pedal remnya sudah ini gantung. Oh, udah gantung. Ya, ini sudah hidrolis. Bukan yang manual. Kalau yang OF masih belum hidrolis kan manual pakai stick ya. Di sana. Kalau ini sudah itu. Ini kalau diinjak pedal ini dalam kondisi normal itu dulu yang sedikit ada suara kuk kuk. Oh, yang ada ada suara kukuknya. Ini mesin yang Mercedes OF yang
Yang ini OF 1113. Kalau orang biasa ngomong sih Oka Prima. Oh, OH Prima. Oka. Oh, Oka. Oka Prima. Kalau yang depan intercooler ya. Iya. Ada beberapa tipe. Ada yang kan OS 113 generasi pertama itu ya OF. Kalau orang bilang di dunia bis itu bilang OF. Terus yang generasi kedua itu OK biasa, OK lama. Kalau yang ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Wah. Ya, yang Galaxy Coach masih dipotong-potong ini. Berapa lama Pak biasanya kalau motong-motong bis ini? Ini tukang sendiri Mas, tergantung beliau-beliaunya itu pas sehat apa enggak, ada kerjaan tambahan. Kadang kala pas motong gini ada yang apa laporan kerusakan bodi apa ya didahulukan yang itu. Ini terakhir ini jadi tidak terlalu fokus. Potong-potong. Wah, udah diangkat bodinya aja Pak, nggak harus dipotong, maksudnya diangkat gitu. Iya, kalau ini kan sudah nggak dipakai bodinya, jadi ya dipotong. Tapi kalau tambal sulam tukar tambuhan apa sih, jadi over body itu ya diangkat total. Ada kami punya tiangnya kok Mas, yang tiang untuk mengangkat body secara keseluruhan ada. Tapi tinggal tergantung keperluannya, kebutuhannya buat apa. Nah itu beliau-beliau itu ruang bodi yang lebih paham menentukan. Oh, berarti kalau yang di sini itu kebanyakan beliau orang yang ini ya bekerja khusus bagian-bagian bodi Pak ya? Ya, ada tukang bagian cat, Oh, cat sendiri. bodi sendiri. Oh, makanya walaupun bodinya bukan bodi-bodi kekinian tapi catnya masih bagus berkat kerja tangan Ya, beliau yang ada di sini Pak ya? perawatan dari kami, dari kru melaporkan, Pak ini rusak ininya, Pak itu butuh ini. Ya, akhirnya ada tukang yang menangani sendiri. Itu untuk perhatian kendaraan. Kalau masalah kemesinan ada tukangnya sendiri apa? Oh, ada. Mekanik ada sendiri. Nah, ini di bagian urusan perbodian ini. Itu berarti yang di sana nukleus lagi dicat ulang Pak berarti ya? Itu kan dari X Karya Jasa kemarin beli. Oh, Karya Jasa Jogja. Dari sana. Oh. Itu untuk peremajaan. Ada yang Sumteus, ada yang Sumber Waras, ada yang Mustika. Oh, itu yang Proteus juga yang tadinya Karya Jasa Pak ya? Yang Proteus itu. Proteus, Nukleus, Karya Jasa. Lah kalau yang hijau ini dari mana Pak? Karya Jasa. Karya Jasa juga yang hijau. Karya Jasa. Oh. Tapi kan sudah dibenahi bodinya, komponen yang lain. Jadi kalau beli bis bekas itu di sini diparkir terus semuanya dibuka Mas. Komponen dikontrol, dicek ulang. Yang kelihatan sudah nggak begitu maksimal ya baru ganti. Berarti habis beli nggak langsung dipakai jalan tapi dicek total ya? Nanti kalau ada apa-apa ya kami yang bertanggung jawab. Wah, Tahunnya baik, kami belum melihat secara detail. Di jalan ada apa-apa ya tanggung jawabnya kami. Ini apa? Fungsi bagian pengereman kaki-kaki ya dikontrol cek ulang kembali. Gitu. fitur keselamatan di bagian kayak sama pengereman itu juga Pak ya, sangat penting ya, Iya. peranannya. Prinsipnya begini, kalau mesin bagus, bodi bagus, pengeremannya nggak bagus, kalau ada apa-apa yang tanggung jawab kan juga perusahaan. Ya kalau cuma kerugian materi, kalau sampai menimbulkan kerugian jiwa manusia kan kasihan, prihatin. Ya kalau cuma kerugian materinya sedikit, kalau misalkan dapat sampai menabrak kendaraan lain yang baru atau yang
mewah. Bagaimana? tambah tambah tekor. Sakit Mas, sakit. Makanya Sakit, paling utama Mas. begitu beli bekas ya pengereman dulu yang dibuka, roda semua roda dibuka, dibongkar, dilihat, dicek. Cek roda, kaki-kaki, pengereman, mesin dicek semua. Paling utama di situ, Mas. Yang paling utama ya. Fitur keselamatannya dulu Pak ya, yang paling utama. Selamatan dulu. Selamatan dulu. Nah, mesin itu tadi saya sampaikan mesinnya bagus, transmisi bagus, loh, interiornya bagus. Tapi kalau fungsi pengeremannya nggak bagus gimana? Iya. Ya itu ujung tombaknya di pengereman itu. Mending mogok karena kerusakan mesin daripada berhenti karena nabrak pengeremannya nggak bagus. bener. Mending mogok karena kerusakan mesin. Daripada berhenti tapi posisinya karena pengeremannya karena pengereman nggak fungsi. Berhenti karena ketahan sesuatu. Itu Mas, itu juga mengelola perusahaan itu juga nggak seperti yang mungkin masyarakat bayangkan ya. Wah, lebih rumit. Sama mengelola rumah tangga saja kalau menurut saya masih lebih ringan mengelola rumah tangga. Kalau rumah tangga itu kan masalah pribadi keluarga, tapi kalau perusahaan kadang ya ada keluarga orang lain juga. Keluarga orang lain berkumpul di sini dengan banyak karakter, banyak attitude, macam-macam, banyak tujuan, banyak kebiasaan. Itu harus dikelola jadi satu. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk keselamatan, nah, untuk mendapatkan keuntungan, ya kan yo. Iya. Makanya kalau apalagi perusahaan yang bergerak di bidang angkutan orang ini ya mau nggak mau harus bisa ngertiin karakter ratusan orang, ribuan orang yang naik ke armadanya ya. Makanya di sini terbagi ada tukang, beliau itu tukang karoseri, itu tukang bagian cat, bodi, itu beliaunya di atas bagian pendinginan udara, ada air conditioner, ada air conditioning, jadi bagi sendiri-sendiri itu untuk apa, bagi tugas meringankan dalam memanage perusahaan. Jadi perusahaan biar lebih ringan dibagi dimanapun seperti itu seharusnya, saya rasa seperti itu. Artinya kalau setiap bagian itu ada yang profesional di bidangnya, itu kan artinya ini ya lebih spesifik ya, pengerjaannya ya. Yang spesialis Diharapkan hasilnya bodi lebih maksimal kalau ditangani oleh yang betul-betul menguasai bidang tersebut, kan gitu. ya. Berarti kan yang menangani emang udah orang dengan keahlian khususnya di situ ya. Lebih maksimal Pak ya. Iya Mas, jadi siapapun juga pengennya gitu kan, diserahkan kepada orang yang menguasai pada bidang. The right man on the right place. The right man on the right place. Orang yang tepat pada bidang yang benar, yang sesuai. Ini kata mutiaranya dari Pak Pri.